Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arif di sini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk selalu berbagi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi mengenai pembuatan grafik. Biasanya grafik diajarkan untuk materi ketiga dalam pembelajaran tabel. Yang pertama tabel standar, yang kedua adalah tabel formula, dan yang ketiga adalah grafik dalam penggunaan tabel. Kita mulai saja untuk penggunaannya. Silakan buka Microsoft Word yang terpasang di komputer Anda seperti biasa. Project yang akan kita buat memiliki tampilan seperti ini. Kita membuat grafik kolom dari data berupa penerimaan keuangan bulan Agustus 2024 dari kejuruan elektronika, komputer, montir mobil, setir mobil, dan akuntansi. Di sini minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Kita mulai saja. Di sini ada beberapa data dalam penggunaan tabel. Ada program kejuruan sampai dengan total penerimaan. Di sini yang saya gunakan total tidak kita gunakan untuk pembuatan tabel, pembuatan grafik, maaf. Jadi yang kita gunakan hanya dari mulai program kejuruan sampai dengan minggu keempat. Ini, usahakan dalam penggunaan awal pembuatan grafik, data lebih baik dalam satu lajur, tidak menggunakan dua lajur seperti ini. Jadi kalau seandainya dua lajur, lebih baik menggunakan satu lajur saja seperti ini, untuk memudahkan penggunaan atau pemindahan data ke Microsoft Excel-nya. Untuk pembuatan grafik, yang pertama kita lakukan adalah blok data yang kita akan menjadikan grafik. Grafik sendiri adalah representasi atau grafikal dari pembuatan data tabel. Blok data yang akan kita gunakan, kemudian silakan pilih home, kemudian copy, kemudian klik di luar tabel, biar pointernya tidak berada di dalam tabel. Jadi nanti ketika kita buat grafik, grafiknya tidak menumpuk pada tabel yang ada atau penggunaan datanya. Kemudian silakan pilih menu insert, pilih chart. Di sini Anda akan keluarkan jendela insert chart. Ini merupakan tipe grafik yang bisa kita gunakan. Di sini saya gunakan kolom untuk pembelajaran pertama. Di sini bentuknya atau pilihannya saya gunakan yang pertama. Oke. Akan ditampilkan media chart in Microsoft Word-nya atau penggunaan datanya hampir sama seperti Microsoft Excel. Silakan letakkan di A1, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih paste. Akan dikeluarkan penggunaan grafiknya. Jika kita membuat grafik atau grafiknya belum jadi, lebih baik media datanya jangan kita close, karena kalau seandainya di close atau ditutup, biasanya ada beberapa part atau ikon dalam penggunaan grafiknya tidak aktif. Silakan singkirkan saja atau geser ke sisi kanan, atau kita minimize dalam penggunaannya. Ini tampilan yang tadi kita blok untuk kita buat grafiknya. Kalau seandainya grafiknya kita aktifkan, maka akan ada menu baru, yaitu ada chart design sama format. Chart design adalah menu yang digunakan untuk pengaturan terhadap grafiknya. Saya jalankan satu-satu untuk penggunaan ikon dalam penggunaan chart design-nya. Yang pertama, saya mulai dari sisi kanan. Ada change chart type, atau digunakan untuk mengganti tipe grafik yang mungkin akan kita gunakan. Kemudian di sini ada edit data sama select data, digunakan untuk penyesuaian datanya. Ini kalau seandainya mau disesuaikan. Kemudian di sini ada switch row or column, atau digunakan untuk menukar keterangan pada sumbu X dan legend-nya. Perhatikan tulisan elektronika di minggu 1.
atau penggunaan datanya berdasarkan kolom atau berdasarkan baris. Di sini saya menginginkan penggunaannya berdasarkan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Jadi saya menggunakannya adalah berdasarkan kolomnya atau periodenya. Kemudian di sisi kanan ada chart style. Chart style digunakan untuk mengganti atau memilih style dari grafik yang mungkin kita gunakan. Silahkan pilih yang sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Sebelah kanan juga sama, itu digunakan untuk change color atau digunakan untuk colornya atau warnanya. Sebelah kiri, di sini ada quick layout atau digunakan untuk pengaturan terhadap layoutnya. Yang terakhir, ini ada add chart element atau digunakan untuk menambahkan beberapa elemen yang bisa digunakan di dalam grafik. Di sini ada akses title, kemudian ada chart title, data label, error bar, kemudian grid line, kemudian legend. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, di sini ada akses title, itu digunakan untuk menampilkan atau tidak menampilkan keterangan pada sumbu X sama sumbu Y-nya. Horizontal, perhatikan tulisan minggu 1 sampai dengan minggu 4. Sedangkan vertikal itu sumbu Y-nya, itu nilai dari 200.000 sampai dengan 2 juta. Akses digunakan untuk menampilkan dan tidak menampilkan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian di sini ada akses title, digunakan untuk memberi nilai atau keterangan tambahan dalam sumbu X-nya. Perhatikan, di sumbu X di situ ada muncul akses title untuk horizontal. Hingga kita ganti, seumpama saya beri keterangan periode dalam minggu. Sedangkan kalau kita menggunakannya adalah vertikal, maka di sini ada keterangan pada sumbu Y-nya. Rumah saya beri keterangan dalam rupiah. Kita lanjut ke bawahnya lagi. Di sini ada chart title. Ada 3 pilihan. Ada none, berarti tidak ada judulnya. Ada above chart, berarti meletakkan judul di atas. Kemudian center overlay, itu digunakan di atas. Tapi kalau seandainya kita menggunakan overlay kayak gini, maka judulnya biasanya nyebrang. Maka kita lebih baik menggunakan above chart saja. Seumpama saya beri keterangan di sini, grafik penerimaan. Keuangan, bulan Agustus 2024. Kemudian di bawahnya lagi ada data label, kemudian ada data label, error bar, dan grid line. 3 ini, data label, data tabel, dan error bar itu digunakan lebih baik ketika grafiknya dalam kondisi besar. Karena kalau seandainya kita tampilkan akan kayak gini. Memberikan nilai langsung pada penggunaan grafiknya. Sedangkan kalau grid line itu digunakan untuk memberikan garis bantu pada nilai grafik. Saya besarkan sedikit. Ada minor vertikal, minor itu lebih rapat. Jadi kalau seandainya penggunaan grid line-nya. Sedangkan yang terakhir di sini ada legend,
Legend itu digunakan untuk mengatur posisi dari legend grafik ini. Apakah mau tahu di sisi tidak ditampilkan, sisi kanan, sisi atas, sisi kiri, atau sisi bawah? Biasanya kita gunakan adalah sisi kanan, maka kita gunakan right. Secara standar grafik sudah jadi seperti ini, tinggal kita mau pindahkan kemana. Kalau seandainya mau disesuaikan posisinya, silakan pilih format, kemudian word text atau pengaturan posisi, silakan pakai in front of text atau meletakkan objek di atas teks. Kita bisa dipindah ke mana saja yang kita inginkan. Jika grafiknya sudah jadi, kita bisa keluarkan select datanya, dan berikut hasilnya. Grafik penerimaan keuangan bulan Agustus sudah jadi berdasarkan periode dalam minggu. Ini keterangan nilainya, dan ini keterangan regennya. Kalau sana ingin posisinya kurang pas, tinggal geser sedikit, dan posisi kita sesuaikan. Terima kasih untuk yang selalu menonton dan menyaksikan video ini. Saya tunggu like, share, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel kami.